kita tidak pernah bisa menghilangkan identitas keislaman kita, termasuk juga dalam berpolitik dan bernegara. Umat Islam itu umat wasat, pertengahan, moderasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kami memiliki sedikit waktu untuk menyajikan sebuah konten kepada teman-teman, karena berhubung ini merupakan sebuah kesempatan yang maha dahsyat buat kami, kesempatan yang luar biasa. Hari ini teman-teman semua, kita berbincang bersama dengan Ustadz Bahtiar Nasir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Ustadz, untuk sedikit waktu yang ada, semoga dengan perbincangan ini bisa kemudian memberikan banyak edukasi kepada teman-teman dan memotivasi banyak follower kita. Ustadz, ini berhubung kita ini kemudian diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, fenomena politik misalnya. Lalu kemudian ini lebih cenderung nanti pembahasannya menjual soal masalah kita misalnya mayoritas adalah dan basis kita adalah mahasiswa, cenderung dikenal dengan orang yang lebih agresif. Ketika orang mendengar kata mahasiswa berarti orangnya bisanya aksi demonstrasi gitu. Lalu kemudian soal masalah negara, dan kemudian kita sebagai bagian daripada Muslim, Ustadz. Dalam situasi keberagaman kita dalam bernegara ini, bagaimana Ustadz memandang situasi modernisasi beragama, lalu kemudian situasi hari ini kita yang diperhadapkan dengan situasi politik, fenomena politik 2024 misalnya, bagaimana kita menyikapi ini sebagai bagian daripada mayoritas yang beragama Islam, umat Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, konteks berislam terkait bernegara. Islam tentu tidak mementingkan minoritas atau mayoritas, bahwa bernegara ini untuk semua anak bangsa, apapun keyakinannya, sekecil apapun jumlah mereka. Itu dulu yang kita tempatkan. Tetapi karena mayoritas Muslim penduduk Indonesia ini, berarti mereka sangat dominan menentukan warna dan arah bangsa ini. Sebab bagaimanapun kita tidak pernah bisa menghilangkan identitas keislaman kita, termasuk juga dalam berpolitik dan bernegara. Moderasi beragama yang saat ini sedang digaungkan adalah juga sebetulnya Islam itu sendiri. Ummatan wasatan ihdinas siratal mustaqim. Wasat itu artinya pertengahan, ya tidak ekstrim kanan seperti orang-orang yang sudah tahu kebenaran kemudian menyesatkan, juga tidak ekstrim kiri seperti orang-orang yang sudah disesatkan dari awal. Itulah yang disebut dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Umat Islam itu umat wasat, pertengahan, moderasi. Nah, dalam konteks perpolitikan akhir-akhir ini tentang tuduhan soal politik identitas, betul. Ya, itu juga sebetulnya tuduhan yang tidak berdasar. Bahwa kita lihat kan bukan cuma ada partai Islam, ada partai Kristen, yang bikin partai Hindu, partai Buddha, ya, di gereja-gereja juga mereka melakukan hal yang sama. Selama itu dalam koridor etika politik yang berpegang kepada 4 pilar kebangsaan kita,
ya sah saja tetap menjaga persatuan Indonesia. Bahwa ada perbedaan, saya kira itu adalah sebuah keniscayaan. Karenanya para mahasiswa tetap dalam posisi semangat kepemudaannya, jangan cepat tua sebelum waktunya. Kemudian mahasiswa adalah identik dengan perubahan. Dan mahasiswa hari ini adalah pemimpin masa depan yang juga harus menentukan arah bangsa ke depan. Terkait dengan kondisi tuduhan terhadap politik identitas di dalam Islam, yaitu kan karena ada yang khawatir berlebihan ya. Intinya tidak mau Islam itu bersatu, itu aja sebetulnya. Dan kalau Islam bersatu ya selesai lah. Maka kembalikan saja ke pembukaan Undang-Undang Dasar kalau menurut saya, sebagai pemuda ke depan yang diharapkan dari Indonesia yang sekarang merdeka ini, bagaimana pemuda mengisi kemerdekaan? Ya mengisinya dengan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu alinea kedua di pembukaan Undang-Undang Dasar. Itulah sebetulnya harapan para pendiri bangsa ini dalam mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, jadikan bangsa ini sebuah bangsa yang bersatu dengan semua keragamannya. Dan kita sudah punya itu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja kita pegang. Lalu kemudian dengan bersatu upayakan agar negara ini berdaulat, terutama dari sisi politik dan hukum. Hukum harus dijadikan sebagai panglima. Nah, sementara kan sekarang kekuatan pemegang kapital dari kalangan oligarki ini kan selain menguasai ekonomi, dia udah membeli hukum, bahkan membeli politik. Nah, ini membahayakan kedaulatan negara kalau kayak begini. Ini tugas pemuda. Nah, kalau sudah bersatu, berdaulat, baru ada adil dan makmur. Capaian sebuah negara kan menuju kemakmuran, tapi kemakmuran tidak terjadi tanpa keadilan. Keadilan tidak akan pernah tegak tanpa kedaulatan. Kedaulatan tegak dengan persatuan. Nah, itulah yang harus dilakukan. Ini mungkin ada 3, Ustaz. Baru satu yang ditanya, Ustaz. Satu lagi adalah bagaimana Islam memandang gerakan demonstrasi. Di negara demokratis seperti Indonesia berbeda dengan negara kerajaan. Ya, demonstrasi itu nggak dibenarkan di negara kerajaan. Sementara di negara demokratis seperti Indonesia, demonstrasi itu sesuatu yang dibenarkan secara undang-undang untuk menyampaikan aspirasi. Dan mereka datang menyampaikan aspirasi itu baik bagi pihak yang sedang didatangi oleh mahasiswa dan demonstrasinya, selama tentu menjaga aturan-aturan yang berlaku dan tidak merusak tentunya fasilitas umum dan tidak mengganggu kepentingan umum yang harus lebih didahulukan ketimbang kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi secara agama pun fatwanya kalau untuk negara demokratis ya ulama tidak apa-apa. Berdemo itu sesuatu yang mubah, yang dibolehkan selama sejalan dengan aturan itu. Dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Bukan berarti kemudian ini berlaku bugat. Ya, berlaku orang demonstrasi itu berarti melawan pemerintah yang harus dihukum. Itu di negara kerajaan mungkin memandangnya seperti itu. Tapi di negara demokrasi tidak, dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Dan agama tentu melihat itu sebagai sebuah uruf, ya, sebagai sebuah uruf di sebuah masyarakat, dan itu berlaku, maka boleh dalam bahasa agama. Selama itu tadi ya, menjaga ketertiban dan ketertiban umum dan kepentingan sosial yang diprioritaskan. Artinya dia bukan merupakan bagian daripada gerakan makar, Ustaz ya? Bukan. Bukan. Okay. Baik. Terakhir, Ustaz ya, menyual soal masalah hari ini kita berada pada tahun 2022.
tepat pada bulan 11, dan sebentar lagi kita bakalan mengakhiri bulan 11. Artinya di bulan 12 itu ada fenomena di sana, Ustaz. 212. Bagaimana pandangan Ustadz menyoal soal masalah ini? Apakah 212 misalnya, gerakan reuni yang akan nantinya dilakukan itu tidak harus dilakukan karena berhubung nanti akan dipolitisasi misalnya, atau seperti apa, Ustadz? Pertama, ini udah 2022 ya. 212 itu 2016. Jadi case-nya pun pada saat itu sangat spesifik ya. Soal penistaan agama gitu kan dulu. Betul. Nah, atas dasar itu ada 212 2016. Lalu terjadi pembelahan. Nah, sekarang sudah 6 tahun berlalu. Sudah 2022. Ya. Suasananya tidak lagi seperti yang dulu yang namanya penistaan gitu. Penistaan agama. Terus mau dibawa kemana, karena saya juga tidak ikut rapat ya dalam hal ini. Jadi wallahu alam gitu. Mungkin mereka nanti punya ijtihad sendiri. Tapi Ustadz secara pribadi gimana? Itu tadi saya bilang, jadi 212 ini sakral. Ya. Jadi bagi saya ini nggak bisa direkayasa untuk kepentingan kita. Saat itu yang terjadi, buku saya udah jelas itu. Ini tadbirun rabbaniyun. Ini bukan 1-2 orang yang mampu menggerakkan juta orang. Too good to be true lah. Buktinya coba bikin lagi. Ini kan semua tadbir rabbani. Saat itu memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepentingan bersama saat itu menghendaki itu. Makanya saya bilang ini nggak boleh dimainkan untuk kepentingan sesaat. Kalau dimainkan ya Anda sendiri yang menanggungnya. Untuk 2024 ya tentu ada case-nya sendiri. Dan mayoritas umat mungkin juga punya ijtihadnya sendiri. Jadi apakah bisa disamakan dengan 2022 dengan 2016, kembali kepada ijtihad penggeraknya nanti. Namun setiap peristiwa ada pahlawannya sendiri lah. Ya. Betul. Setiap masa ada polanya sendiri. Gitu ya. 2024 itu siapa? Tidak harus semua selalu kita yang muncul. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan juga ya ini generasi kalian lah. Betul. Oke, baik. Syukur Ustaz ya. Teman-teman semua, semoga dari perbincangan yang singkat ini dapat ya mengedukasi kita semua dan kita sama-sama termotivasi untuk bersama menjaga kedaulatan negara ini, negara yang sungguh kita cintai ini. Teman-teman semua, itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon kiranya video ini bisa disebar kepada siapa saja dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa tersampaikan kepada seluruh anak bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.